kita bakal bahas tuntas tentang umroh mandiri sesuai dengan undang-undang terbaru tahun 2025. Ini untuk edukasi ya, bukan untuk nakut-nakutin. Kita sebagai penyelenggara PPU, kita wajib memberikan edukasi yang paling jujur. Karena ini adalah era barunya industri haji dan juga umroh. Dan setelah video ini, kalian akan bisa memilih. Kalian akan termasuk tim umroh mandiri atau umroh ikut travel. Langsung aja kita bahas, jangan lupa subscribe. Oke, pembahasan yang pertama ya, kita akan luruskan dulu nih. Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 dijelaskan mewajibkan umroh harus melalui penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau disingkat sebagai PPIU. Dan ini wajib kenapa? Untuk perlindungan, pengawasan, dan juga tanggung jawab. Dan sekarang setelah dibentuknya Kementerian Haji dan juga Umroh, di pasal 86 di Undang-Undang terbaru menyebutkan umroh bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah melalui PPU, kemudian yang kedua adalah melalui menteri, dan yang ketiga adalah bisa dilakukan secara mandiri dan itu sah. Nah, ini poin krusialnya ya. Banyak yang salah mengira umroh mandiri itu ya tinggal beli tiket, bawa paspor, terus kemudian langsung berangkat. Ternyata tidak seperti itu. Undang-undang terbaru dari Kementerian Haji dan juga Umroh ini melalui pasal 87A. Ini memberikan syarat yang cukup ketat ya bagi siapapun yang melaksanakan ibadah umroh secara mandiri. Yang terpenting adalah jamaah umroh mandiri ini wajib memiliki yang namanya visa serta tanda bukti pembelian paket layanan. Mulai dari tiket pesawat, kemudian hotel, visa melalui sistem yaitu nusuk umroh. Artinya kalian tidak hanya cukup punya paspor dan tiket langsung kemudian bisa berangkat. Jadi kalian harus tetap membeli yang namanya layanan, paket layanan yang berisikan mulai dari transportasi, bus, hotel, dan juga paket-paket yang lainnya dari vendor yang sudah terregistrasi secara resmi di Kementerian Haji dan juga Umroh Arab Saudi. Umroh mandiri dan juga resiko-resikonya. Oke, kita breakdown satu-satu ya. Resiko umroh mandiri ini antara lain adalah tidak adanya perlindungan hukum dan juga asuransi. Kemudian rentan banget nih terhadap penipuan, kesulitan dalam ibadah karena kurangnya bimbingan. Ini jika dibandingkan dengan umroh ikut travel tentu sangat berbeda ya. Serta masalah-masalah yang akan dihadapi lain adalah tentang ketidakpahaman tentang aturan-aturan yang ada di tanah suci. Salah satunya adalah bisa saja jamaah tersesat dan kena penipuan dan lain sebagainya. Serta biaya yang tidak bisa terduga. Salah satunya adalah pembengkakan biaya, kenaikan hotel, resiko delay pesawat, dan juga jamaah sakit. Tentu ya, semua resiko-resiko di atas ini jamaah umroh mandiri harus menanggung sendiri segala resiko-resiko itu. Terjadi masalah mulai dari musibah hingga masalah visa dan masalah akomodasi dan juga lain-lainnya. Jika dibandingkan dengan umroh ikut travel tentu sangat berbeda sekali. Kemudian nih umroh ikut travel nih ya tentu segala sesuatunya sudah dipersiapkan oleh pihak travel ya, termasuk juga resiko-resiko yang tadi disebutkan di umroh mandiri nih. Namun yang menjadi catatan adalah bagaimana ketika jamaah ikut umroh travel ini adalah tentang fleksibilitas waktu. Nah ini biasanya orang-orang yang memilih umroh mandiri mereka akan mempertimbangkan yang namanya fleksibilitas. Mulai dari pemilihan tanggal keberangkatan, memilih hotel sesuai permintaannya, tidak bareng dengan travel dan lain sebagainya. Namun hal-hal yang perlu kalian ketahui ketika umroh ikut travel adalah resiko-resiko. Salah satunya penundaan, penipuan dan lain sebagainya. Semuanya sudah diakomodir oleh pihak travel. Oke, jadi kesimpulannya bagaimana nih? Undang-undang terbaru ini yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan juga Umroh. Ini menurut saya ya sangat bagus. Dan ini memberikan kalian semuanya yang akan melaksanakan umroh atau mau umrohkan keluarga, orang tua kalian dan lain sebagainya akan sangat jelas kalian akan pilih yang mana. Pilihan yang pertama tentu adalah umroh mandiri tadi ya. Cocok banget nih jika kalian berjiwa petualangan, melek secara digital, siap repot, siap ribet lah
siap menanggung segala resiko sendiri, dan mungkin sudah pernah melaksanakan umroh sebelumnya. Ini sangat recommended bagi kalian semuanya yang akan melaksanakan umroh secara mandiri. Kemudian yang kedua adalah memilih jalur umroh melalui travel umroh ya. Dan ini menjadi mayoritas pilihannya masyarakat Indonesia. Kenapa begitu? Karena ingin mengutamakan yang namanya kenyamanan, kemudian keamanan, ya cukup mendapatkan bimbingan ibadah dan juga manasik, dan tentunya ingin fokus 100% ibadah di Tanah Suci. Bagi kalian yang ingin membawa orang tua kalian, keluarga kalian, ini sangat recommended kalau kalian umroh bareng travel. Namun ada fakta lain nih yang terjadi saat ini, yaitu banyaknya orang-orang ataupun jamaah setelah umroh mandiri ini mereka post di media sosial dan cerita hal-hal indah yang tidak menceritakan apa adanya tentang resiko-resiko yang mungkin dihadapi selama di Tanah Suci. Sehingga masyarakat ini ya mengkonsumsi konten-konten yang sifatnya bahwasanya umroh mandiri itu enak, umroh mandiri itu nyaman lah, jauh dari travel lah dan lain sebagainya. Dan ada catatan lain nih, bahwasanya siapapun setelah umroh mandiri ini tidak diperbolehkan sesuai undang-undang terbaru untuk menghimpun jamaah, mengumpulkan jamaah. Bahkan nih kalau ada jamaah yang melakukan transaksi payment langsung ke personal. Ini sama saja orang itu daftar melalui travel yang bodong karena nggak ada izin. Sesuai aturan terbaru di undang-undang tidak diperbolehkan menghimpun, mengumpulkan jamaah dan memberangkatkan jamaah saat belum memiliki izin resmi. Oke, jadi kesimpulannya bagaimana nih? Oke, ada dua sudut pandang ya. Sudut pandang yang pertama, tentu sebagai travel umroh. Ini kita harus menyambut era baru di industri ini nih ya. Dan tentu harus siap dengan segala resiko. Banyak yang berpikir bahwasanya setelah dilegalkan umroh mandiri ini, marketnya travel akan hilang dan lain sebagainya. Tinggal pintar-pintarnya travel aja untuk memilih segmentasinya tersendiri. Dan saya yakin masyarakat akan bisa menilai dan memilih mana yang menurut terbaik daripada mereka. Nah, menurut kalian nih, kalian akan menjadi tim yang mana nih? Tim yang ikut umroh mandiri dengan resiko atau tim yang ikut umroh bareng travel nih? Tulis di kolom komentar.